wa in ya nun tasydid ya. Wa innaha lakabirah. Kemudian di ayat kedua, alladzina itu nun tasydid. Jadi yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, jadi itu saja. Saya kira sangat sederhana kita ingat, ada mim tasydid, ada nun tasydid, didengun-dengunkan cara membacanya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita kembali kepada arti kata. Ini juga sederhana. Ya. Jadi yang pertama adalah wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Seperti di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Isti'an itu dari kata bukan wasta'inu bis sabri was salah. Ya, al-isti'anah. Itu dari kata a'ana yu'inu, itu artinya membantu, menolong. Maka ketika ditambah dengan alif dan sim dan ta, itu artinya permintaan. Sama dengan ghafara, itu artinya mengampuni. Istighfar, ya, istaghfiru artinya mintalah. Jadi ada makna permintaan di situ kalau ditambah dengan sin ta, ya, di dalam bahasa Arab. Itu hebatnya bahasa Arab, ya. Jadi ista'inu artinya wa itu artinya dan, ista'inu mintalah pertolongan. Bis sabri dengan sabar, ya, dengan kesabaran. Was-shalah dan salat, ya. Seharusnya ada lam di situ sebelum shad. Was-shalah, ya, dengan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya artinya salat itu la kabirah, sangat besar. Kabir itu artinya besar, ya. Allahu akbar, Allah lebih besar, Allah maha besar. Kabir, la kabiratun. Sesungguhnya salat itu besar, artinya apa? Berat. Ya, kalau berat artinya kan besar, ya. Atau besar itu artinya pasti berat lah, ya. Illa, kecuali, ala, atas atau bagi, al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'in, orang-orang yang khusyuk, ya. Pada ayat kedua, alladzina, yaitu orang-orang yang yazunnuna, menyangka. Walaupun kata menyangka ini di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kadang diartikan dengan keyakinan. Padahal rata-rata kata dhannun itu, yazunnu, itu artinya menyangka. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, hindari sebagian besar daripada prasangka-prasangka. Maka kata yazunnun, mereka menyangka. Walaupun di ayat ini memiliki makna yakin. Yazunnuna adalah arti yakin. Annahum, sesungguhnya mereka, mulaqu, menemui, sesungguhnya mereka akan menemui, maksudnya Allah, ya, mulaqu rabbihim. Oh maaf, bukan Allah di situ tapi rabbihim, ya, saya salah tulis itu. Rabbihim, Tuhan mereka, ya. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, ilaihi, kepadanya, artinya kepada Allah, raji'un, mereka kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Raji'un, mereka kembali, ya. Nah, itu kira-kira makna kata per kata dari dua ayat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan bayangan kepada kita semua. Ketika kita membaca Al-Quran tanpa melihat terjemahan, kita ingat-ingat saja kata-kata ini. Karena nampaknya sudah banyak kosakata mufradat atau kata-kata yang telah kita pelajari. Ya. Mudah-mudahan bisa kita ingat di masa-masa yang akan datang di saat kita membaca Al-Quran. Ya. Baik Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, sekarang kita masuk kepada tafsiran singkat dari dua ayat tersebut. Ya. Saya ingin mengulangi dulu tentang ayat-ayat di masa yang lalu. Ya. Pada ayat-ayat terdahulu memang dibicarakan tentang karakteristik Bani Israel. Ya. Kita dulu membahas tentang siapa Bani Israel, ya, siapa Yahudi, karakteristiknya bagaimana, kemudian sekte-sektenya apa saja, sejarahnya juga kita sudah pernah bahas, bahwa Bani Israel itu adalah anak cucu Yakub yang tadinya ada di Yerusalem, ya, Palestina lah.
kemudian anaknya Yusuf itu pernah mau dibunuh oleh saudaranya, kemudian dilempar ke sungai, lalu kemudian dibawa di sungai itu dia dibawa oleh pedagang ke Mesir, dibeli oleh raja dan seterusnya. Seterusnya itu udah kita tahu sejarahnya lah, ya. Lalu belakangan Yusuf alaihissalam setelah melewati banyak tantangan-tantangan, banyak cobaan-cobaan, kemudian diberikan oleh Allah kehormatan menjadi menteri Kabulok, ya, yang ketika terjadi paceklik ketika itu Mesir bisa menampung banyak bahan pangan, maka orang-orang dari Palestina termasuk anak-anak Yakub itu pergi ke Mesir membeli makanan. Lalu kemudian Yusuf membuka diri, cerita ada di surah Yusuf. Kalau mau belajar tentang sejarah Bani Israel, ya ada di surah Yusuf itu. Ya. Maka pada ayat-ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala membuka beberapa karakteristik daripada Bani Israel itu. Salah satunya adalah atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Jadi salah satu karakteristik Bani Israel ini, dan ini mohon maaf walaupun ceritanya Bani Israel, tapi yang Al-Quran ini berbicara kepada siapa yang membacanya. Jadi ketika kita yang membaca Al-Quran, lalu membaca ayat tadi, atamuruna an-nas, seolah-olah Al-Quran mengatakan kepada kita, apakah kamu kok ngajak orang kepada kebaikan? Atamuruna an-nasa bil birri, kamu ngajak orang kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kamu lupa diri kamu sendiri. Nah, ini kan dalam ayat yang lain disebutkan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan hal yang kamu tidak lakukan? Ya. Di surah As-Saff. Maka pada ayat sebelumnya itu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, ya, yang lebih rumit lagi, wa antum tatlaunal kitab, dan kamu itu membaca kitab. Nah, kadang juga kita umat Islam ini karena sudah merasa umat Islam dan merasa bahwa kita memiliki kebenaran, memang paling cepat menyalahkan orang terkadang. Tapi ketika sudah sampai kepada pembuktian Islam itu, orang bertanya-tanya di mana buktinya gitu. Nah, mohon maaf kalau misalnya khususnya dalam hal-hal sosial, dalam hal kehidupan sosial, kita berbicara kepada orang bahwa Islam itu adalah kemajuan, Islam itu adalah kebersihan, Islam itu adalah kebersamaan, Islam itu adalah ukhuwah, Islam itu adalah kehebatan ilmu dan teknologi, Iqra misalnya kan. Islam itu adalah membangun perekonomian, basis perekonomian yang kuat karena kita diperintah mengeluarkan zakat misalnya. Nah, semua teori-teori ini ada. Maka terkadang karena kita merasa sudah memiliki hal-hal tersebut, dengan mudah kita menyalahkan orang. Bahkan terkadang justru kita ajak orang untuk melakukan itu. Tapi kita sendiri nggak nampak buktinya itu. Maka seolah-olah Allah mengatakan, ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Sedangkan kamu itu membaca kitab suci. Nah, orang yang melakukan seperti itu, Al-Quran mengatakan, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Artinya apa? Seolah-olah kalau bahasa yang lebih bahasa jalanan, saya memakai bahasa jalanan, orang yang mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu namanya orang yang kurang akal. Makanya Al-Quran menutup itu, afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Ya kan begitu. Nah, kita umat Islam ini jangan-jangan masuk dalam kategori kurang berakal tuh. Konsep-konsep yang indah dalam Al-Quran, indah dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tapi kemudian kita nggak buktikan. Sementara semangat kita, mau maafin, nah, kalau misalnya kita mengislamkan seseorang, lalu kita masukkan ke media sosial, semua orang bertepuk tangan tuh, Allahu Akbar gitu. Ketika kita memimpin seseorang bersyahadat, semua bertakbir, Allahu Akbar gitu. Tapi apakah kita mampu membuktikan bahwa kebanggaan kita kepada syahadat tersebut, kita buktikan dalam kehidupan kita? Misalnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa konsekuensi sosial tiada Tuhan selain Allah? Kalau konsekuensi teologis, percaya kepada Tuhan yang satu. Itu namanya akidah, itu namanya tauhid. Tapi apa konsekuensi sosialnya? Konsekuensi sosial la ilaha illallah artinya kita semua setara. Tidak ada yang lebih kecuali tentu satu, dengan ketakwaan saja. Tidak ada orang yang merasa lebih hebat karena etnis dan rasnya. Tidak juga karena perekonomiannya.
tidak juga karena kekuatan politiknya, tidak juga karena warna kulitnya, tidak juga mungkin karena budaya yang kemudian diikutin dalam kehidupan sosialnya. Semua kita sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kalian diciptakan dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Kita semua terbuat dari tanah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah sekarang kalau ada orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tapi merasa lebih hebat karena dia memiliki ras yang lain, memiliki warna kulit yang lain, memiliki etnis yang lain, atau dalam bahasa kita di Indonesia suku misalnya. Oh karena dia suku Bugis merasa lebih hebat daripada suku Jawa, atau dia Jawa merasa lebih hebat dari suku Batak misalnya. Maka itu berarti gagal memahami makna la ilaha illallah. Itu masuk dalam kategori atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Hati-hati kita. Jadi jangan sampai kemudian kita bangga dengan Islam ini, tapi ternyata kita tidak bisa membuktikan. Kita kena ayat ini. Apakah kalian mengajak orang kepada kebaikan, sedangkan kalian lupa diri sendiri? Apalah ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Artinya orang yang melakukan seperti itu kurang akal gitu. Itu kalau dalam bahasa jalanan. Itu ayat lalu ya kita pelajari seperti itu. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya artinya orang yang mengajak orang lain tapi dia lupa pada dirinya sendiri, itu adalah gambaran lemahnya hati, lemahnya iman. Biasanya kuat secara akal mungkin karena dia paham Islam secara akal, tapi lemah hati akhirnya tidak bisa membuktikan keislaman tersebut. Nah, dalam keadaan seperti itulah Allah kemudian memberikan solusinya kepada kita. Apa solusinya? Ada dua yang Allah tawarkan di situ. Apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan tentu kepada Allah lewat salat dan sabar. Nah, tapi perhatikan kata wasta'inu di situ Bapak dan Ibu, kata ista'inu itu menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada orang yang merasa bahwa yang memberikan bantuan itu adalah salat dan sabar. Bukan. Itu hanya wahana saja. Itu adalah jalan. Yang membantu kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ayat tersebut. Pertama, ista'inu, mintalah pertolongan, ya. Kemudian kata bi dengan menunjukkan bahwa sabar itu bukan memberikan pertolongan, bukan sabar yang menolong kita, bukan. Salat tidak menolong kita, tapi makanya ada kata dengan sabar dan salat kita ditolong oleh Allah. Artinya apa? Allah ingin menekankan di situ bahwa berhati-hati, jangan sampai kita salah akidah. Salah akidah. Ya orang berislam ya jangan sholat karena mau ditolong oleh sholat. Nanti juga ada orang yang terkadang mohon maaf, saya tidak mengatakan salah ya, tapi saya kurang setuju. Orang disuruh baca Al-Waqi'ah. Nanti Al-Waqi'ah itu bikin kamu kaya. Yang bikin kita kaya itu bukan Al-Waqi'ah. Hanya bil waqi'ah, dengan al-waqi', dengan bacaan itu Allah bisa memberikan rezeki kepada kita. Ya, tapi al-waqi'ah sendiri nggak bisa. Maka jangan sampai kemudian akidah kita itu meleset. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi akidah kita fokus selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang menentukan segala-galanya. Walaupun Allah memberikan kepada kita wasilat gitu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Nah, salah satu di antaranya di situ adalah dengan sabar dan salat ya. Nah, apa itu sabar? Tentu definisinya panjang. Tapi secara arti sabar itu artinya menahan, al-habsu. Jadi seseorang yang punya sobrun itu artinya al-habs, dia menahan. Ya. Menahan sesuatu lah, menahan dari kelemahan, menahan dari kemarahan, menahan dari godaan, itu masuk dalam kategori sabar sebenarnya, ya. Maka puasa itu biasa diartikan dengan sabar. Makanya syahrul Ramadan itu syahrul sabar juga. Karena ada esensi di situ, esensi sabar itu adalah menahan. Jadi nanti kita akan menyebutkan. Jadi menahan diri dari dan untuk sesuatu demi kebaikan yang besar. Menahan diri dari apa? Dari yang buruk. Dan untuk apa? Untuk kebaikan.
dan demi kebaikan yang lebih besar lagi. Ya, itu kira-kira definisi saya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sabar itu ada macam-macam sesungguhnya. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sekian banyak sabar, 4 sabar yang kita sebutkan di situ itu, ini sebenarnya paling ringan. Karena ada orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat berat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya orang, apalagi kalau perintah itu, mohon maaf, ada nilai-nilai sosialnya. Misalnya pergi haji, pergi umrah. Ya. Terkadang ada nilai sosial di situ. Karena orang yang pergi umrah, orang yang pergi haji terkadang dianggap sebagai orang yang mustati', orang yang secara sosial mampu. Maka biasanya ada orang yang pergi umrah berkali-kali untuk dikatakan dia memang orang yang hebat gitu. Maka melaksanakan perintah itu lebih mudah sebenarnya. Tapi terkadang justru orang yang berhaji berkali-kali, orang yang berumrah berkali-kali, ya mereka juga yang korupsi gitu. Karena sekali lagi meninggalkan larangan lebih susah. Tapi melaksanakan perintah terkadang lebih mudah. Walaupun saya katakan sebenarnya tidak mudah juga. Buktinya kita diperintah sholat. Berapa persen umat Islam, 1,6 miliar manusia, atau 1,7 miliar umat Islam sekarang ini, berapa persen dari 1,7 miliar Muslim sekarang ini yang sesungguhnya menjalankan, saya katakan menjalankan saja, menjalankan ibadah sholat. Apalagi menegakkan ibadah sholat. Karena beda antara melaksanakan dan menegakkan. Ada orang yang sudah melaksanakan, tapi belum mampu menegakkan sholat. Maka yang diperintah dalam Al-Quran itu adalah menegakkan. Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah, tegakkanlah sholat itu. Maka sekali lagi, walaupun ulama mengatakan bahwa inilah yang paling mudah dalam kesabaran menjalankan perintah Allah, sesungguhnya juga tidak mudah-mudah banget. Kalau kita berbicara tentang esensi daripada ibadah itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya esensi itu apa? Kita disuruh puasa, ya udah. Dia sudah tidak makan, dia sudah tidak minum, tapi esensi puasa belum dilakukan. Apa itu? Esensi puasa itu kan menahan. Menahan apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang menjadikan Allah tidak rela gitu, kepada kita. Maka jangan sampai kita tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan, tapi masih melakukan yang tidak diridhai oleh Allah. Itu secara esensi berarti belum berpuasa. Maka berarti menjalankan perintah Allah itu masih gagal sebenarnya. Maka sabar dalam menjalankan perintah Allah ini tidak mudah juga sebenarnya. Jadi jangan dikatakan bahwa ini yang paling mudah. Ternyata tidak mudah juga kalau kita sudah berbicara kepada esensi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang pertama, jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan kesabaran. Kalau tidak sabar maka tidak mungkinlah bisa kita lakukan semua itu. Yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan. Larangan ini memang kalau dalam istilah Roma Irama kan enak-enak dilarang itu. Karena memang kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Sementara, mohon maaf, dikelilingi hal-hal yang kita tidak senang. Jadi untuk masuk ke surga itu harus kita lalui hal-hal yang kita tidak senangi itu. Lapar kalau bulan Ramadan, bangun kalau di Amerika musim panas, salat subuhnya itu sangat cepat sekali. Ya, jadi bisa dibayangkan orang yang pasti mikir-mikir nih, besok harus masuk kerja, gimana bangun cepat. Maka terkadang ya sengaja dilambatkan bangunnya. Matahari udah terbit baru bangun gitu. Nah, alasannya nanti ngantuk di tempat kerjaan. Nah ini kan bahagian daripada apakah kita sabar gitu. Maka sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan perjuangan. Perjuangan. Perjuangannya adalah demi melihat keindahan di balik dari sesuatu yang demi melihat sesuatu yang buruk, berbahaya di balik dari keindahan itu. Di balik dari segala godaan hawa nafsu ini ada kehancuran yang menunggu kita. Dan oleh karenanya harus kita jauhi, jika tidak maka kita akan terjatuh kepada kehancuran tersebut. Maka mari kita sabar meninggalkan larangan.
Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah sabar menghadapi keburukan-keburukan yang terjadi dalam hidup kita. Menghadapi Covid, menghadapi sakit, mungkin kita tiba-tiba diuji jadi orang miskin, kita diuji menjadi orang yang lemah dan dilemahkan, kita diuji dengan orang-orang yang tidak menyukai kita karena agama kita misalnya. Ini bagian dari tantangan-tantangan kehidupan yang harus kita hadapi. Orang yang bisa lolos menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah seperti ulul azam minal anbiya. Makanya ada nabi-nabi yang disebut ulul azam itu karena mereka paling kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya. Nah, menurut para ulama kita, justru sabar yang paling berat itu adalah menghadapi keindahan hidup. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak khawatir kalau umatku ini dijadikan miskin. Yang saya khawatir kalau bunga-bunga dunia ini dibuka kepada mereka. Kalau umat ini miskin, tapi itu bukan berarti dorongan untuk menjadi miskin ya. Itu hanya peringatan saja agar jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam pelukan hawa nafsu duniawi. Jadi jangan dibalik makna hadis tersebut. Sebab ada orang Islam yang salah faham. Dia katakan ya kalau begitu ya ngapain kita kaya, ngapain kita maju, ngapain kita sukses. Tidak demikian, Rasulullah tidak mengajarkan kemiskinan kepada kita. Rasulullah menyebutkan itu hanya mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai dunia ini menjadikan kita lupa tentang akhirat kita. Maka sabar menghadapi keindahan hidup ini adalah sabar yang paling berat. Karena memang godaannya luar biasa. Begitu dunia ini terbuka, akan nampak segala keindahan-keindahan yang terkadang kita tidak mampu untuk mengendalikan diri. Nah, itu mohon maaf ya, ada orang yang idealismenya tinggi. Seseorang yang punya idealisme tinggi. Ketika sudah masuk dalam lingkungan tertentu, terkadang idealisme itu enggak lagi dipegang. Menjadi korban begitu saja. Kenapa? Terbuka bunga-bunga dunia itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah sesungguhnya jihad yang diperlukan. Jihadun nafs itu. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru kembali dari peperangan yang terkecil menghadapi peperangan yang berat. Kembali kepada dunia kita. Kembali kepada bisnis kita. Kembali kepada kekuasaan kita. Kembali kepada kepopuleran kita. Ini kemudian menjadikan kita terkadang lupa diri. Maka kategori sabar menghadapi keindahan dunia ini adalah sesuatu yang paling berat. Paling banyak orang yang kemudian terjatuh ya, dalam pelukan keindahan dunia tersebut. Inilah 4 macam sabar ya yang disebutkan oleh para ulama kita. Lalu kemudian yang kedua kata Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah ya, dan salat. Kita sudah tahu apa itu salat. Salat adalah salah satu rukun agama kita sudah pastilah. Tapi salat itu memang representasi. Jadi saya membagi kata sabar ini dan salat ini dalam kategori sesungguhnya begini. Sabar itu mewakili mentalitas yang lebih kepada ekspresi sosial. Ya, jadi untuk kita bisa sukses, kita harus kuat secara mental untuk menghadapi berbagai macam hiruk-pikuk kehidupan sosial kita. Diperlukan kesabaran. Dan sholat itu adalah penggambaran kekuatan hati atau jiwa yang dekat selalu kepada Allah. Karena sholat itu artinya silah, hubungan. Wasalayasilu silatun. Sholatun artinya komunikasi dengan Allah. Maka orang yang sholat itu artinya sedang berkomunikasi secara intim dengan Allah. Makanya disebut dalam hadis, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya. Orang yang sholat itu sedang bermi'raj. Karena pada waktu itu dia sedang berkomunikasi. Maka ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah kita makan, ya Allah, Engkaulah yang punya pujian. Engkaulah yang patut dipuji. Sedang kita ngomong kepada Allah itu. Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah, Engkaulah yang punya rahmah, punya kasih sayang, dosaku terlalu banyak. Kira-kira begitulah kita. Maka ketika kita membaca sesuatu dalam sholat kita itu, kita rasakan bahwa kita sedang berhadapan berkomunikasi. Atau dalam hadis Nabi disebut hadis ihsan itu, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah itu.
Seolah-olah gitu, tapi nggak mungkin melihat. Gitu. Seolah-olah saja. Seolah-olah ini karena kedekatan spiritualitas, ada koneksi hati gitu yang terjadi. Ya, itulah salat. Maka kita meminta kepada Allah pertolongan lewat salat yang seperti itu, yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Ya Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia masuk Palestina, yang membebaskan Palestina, maka beliau itu mencoba tentaranya, pasukannya dengan salat, khususnya salat malam, salat tahajud. Karena itu gambaran kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Al-Qur'an sendiri mempersaksikan bahwa menegakkan salat itu ternyata sangat-sangat tidak mudah, ya. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya sangat berat sekali, ya. Dan itu harus kita akui, berapa di antara kita kalau salat, ya sejujurnya ya, jujur pada diri kita sendiri, berapa persen sih kita khusyuk kalau kita salat? Mulai dari kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ingat ya, hati kita masih ke atas enggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil kita membaca, kira-kira pikiran kita kemana itu melayang-layang. Itu yang terjadi. Dan kebanyakan seperti itu. Karena syaitan tidak menyerah hanya karena sholat kita. Hanya satu saja yang syaitan akan menyerah. Kalau kita sudah memiliki keikhlasan. Sholat dipakai oleh syaitan. Puasa dipakai oleh syaitan. Ilmu kita ini dipakai oleh syaitan. Masya Allah, orang yang paling berilmu. Dipuji oleh banyak orang. Dipakai oleh syaitan. Syaitan tidak pernah menyerah. Dan oleh karenanya, ya, kata Al-Quran, wa innaha lakabirah. Sangat berat sekali. Ini cerita-ceritakan yang sudah sering kita sampaikan. Bagaimana suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji sahabatnya. Ada nggak di antara kalian yang bisa sholat khusyuk 100%? Tidak ada yang berani angkat tangan. Kecuali satu orang. Yang satu orang itu adalah menantu beliau sendiri, Ali radhiyallahu anhu. Karramallahu wajh. Karena memang Ali itu kalau sholat khusyuknya luar biasa. Dan ceritanya itu suatu ketika dalam sebuah peperangan beliau kena panah di punggungnya. Dan panah orang Arab dulu itu matanya dua gitu. Jadi kalau masuk susah ditarik gitu. Jadi ketika kena panah Ali ini, panah itu ditarik pasti pingsan karena demikian sakitnya. Apa kata beliau? Biarkanlah saya sholat. Di saat saya sholat, cabutlah panah itu. Beliau kemudian mulai sholat. Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah. Panah itu dicabut, beliau nggak merasakan apa-apa. Artinya apa? Begitu sangat khusyuk dalam sholatnya Ali radhiyallahu anhu. Maka ketika Rasulullah menantang, siapa di antara kalian yang bisa sholat khusyuk? Ali percaya diri, self-confidence, punya percaya diri. Saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, kamu nggak mampu 100% khusyuk. Dia katakan, ya Rasulullah, saya akan coba. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, kalau kamu mampu khusyuk 100%, saya kasih sorban saya. Saya berikan kamu sorban saya. Ya ibaratnya seorang presiden datang mengatakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih sepeda, kira-kira begitu. Ya seperti Presiden Indonesia lah. Kamu gitu ya. Itu bukan sepedanya. Yang akan diceritakan oleh anak-anak yang dikasih sepeda oleh Presiden Jokowi itu pasti akan mengatakan ini pemberian presiden loh. Kan kebanggaan tuh. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Ali, kalau kamu bisa salat 100%, saya kasih sorban saya. Ali pun memulai. Allahu Akbar, khusyuk. Baca Al-Fatihah, baca surah, sujud. Kemudian masuk rakaat kedua masih khusyuk. Tahiyat masih khusyuk. Tahu-tahu sebelum salam dia ingat sorbannya itu. Hadiah dari Rasulullah. Hadiah istimewa Rasulullah. Setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ditanya Rasulullah, wahai Ali, kamu khusyuk 100%? Dia katakan, ya Rasulullah, hampir. Tapi ketika sebelum salam, saya ingat katanya sorban. Kata Rasulullah, itulah godaannya. Jadi tidak ada orang yang bisa khusyuk 100%. Ya. Jadi maksud saya adalah ketika Al-Quran mengatakan, wa innaha lakabirah, itu benar. Bahwa untuk mencapai tingkat khusyuan dalam salat itu adalah sungguh sangat luar biasa. Tapi apakah tidak memungkinkan? Memungkinkan, tapi tidak ada yang 100%. Hanya saja kita harus terus-menerus belajar, ya, berusaha. Ya, sebagaimana orang-orang yang belajar yoga, kakinya mau ditaruh di atas pundaknya, kakinya mau ditaruh di atas kepalanya, atau belajar taekwondo bisa menendang tinggi misalnya kan,
atau belajar silat misalnya bisa melompat ke sana sini, itu kan latihan fisik. Nah, hati kita itu juga bisa dilatih seperti itu. Mungkin hari ini 5% saja. Allahu Akbar. Oh, sudah ingat ice cream, sudah ingat nasi goreng, sudah ingat macam-macam ya, coto Makassar. Besoknya coba ditambah lagi Allahu Akbar. Begitu ingatan pergi, ayo kembalikan lagi. Itu mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu mujahadah yang terjadi. Jihad di situ yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Kalau hari ini 5%, siapa tahu besok jadi 7%. Sampai bulan depan mungkin 15% kan begitu. Nah, itu latihan terus-menerusin. Jangan pernah menyerah. Kita lawan setan itu ketika kita diganggu ketika kita sholat. Sehingga pada saatnya kita bisa khusyuk lebih banyak lagi. Ya. Wa innaha lakabira. Ini diperlukan memang kekhusyuan, ya, artinya fokus atau orang-orang yang khusyuk itu akan lebih mudah menegakkan sholat ya. Jadi begini, wa innaha lakabira itu artinya macam-macam. Pertama bahwa untuk mencapai tingkat kekhusyuan itu sangat susah. Yang kedua, untuk menegakkan sholat itu juga sangat susah. Tapi kemudian Al-Quran memberikan garansi, jaminan, bahwa orang yang sudah mampu khusyuk dalam sholatnya, maka dia akan mudah menegakkan sholat itu. Menegakkan itu maksudnya apa? Menjaga sholat. Menjaga itu maksudnya apa? Menjaga nilai-nilai moralitas yang diajarkan oleh sholat. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bahwa kebesaran Allah itu ke pasar, ke parlemen, ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah, ke jalan-jalan. Itu Allahu Akbar yang khusyuk. Itu yang dimaksud bahwa orang yang punya khusyuk illa 'alal khasyi'in ya, akan mudah menegakkan sholat ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya sudah jelaskan tadi, untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat tidak mudah, manusia memang lemah ya. Kemudian ini saya sudah ceritakan tadi tentang Ali ini ya. Nah, pada ayat selanjutnya Allah kemudian memberikan solusi kepada kita bagaimana caranya untuk bisa khusyuk dalam sholat. Ini kan paling banyak ditanyakan oleh teman-teman ini. Ya Ustadz, gimana caranya untuk bisa khusyuk dalam sholat? Jawabannya memang tidak mudah. Ya, karena ada alasan-alasan teknis, ada alasan-alasan iman memang, iman kita memang lagi terganggu, hati kita sedang dipenuhi oleh dunia, sehingga kalau kita sholat memang betul-betul hati kita susah untuk terbuka. Ya, ada macam-macam alasan kenapa kita nggak bisa khusyuk. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan dua hal di ayat kedua ini. Ini solusi untuk bisa mendapatkan khusyuan. Apa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah belajar meyakini bahwa kita itu sedang bertemu dengan Allah gitu. Belajar meyakini. Saya katakan belajar ini karena ini berproses. Belajar batin ini menjadikan batin kita, jiwa kita, hati kita ini harus belajar gitu. Harus belajar. Jadi belajar terus-menerus merasa bahwa Allah itu bersama kita. Orang yang yazunnuna, yakin bahwa ketika itu dia sedang bertemu Allah, maka pasti dia khusyuk. Misalnya kita bertemu dengan seorang presiden, ya masa sudah ngomong dengan presiden, kita nggak penuh perhatian kepada presiden. Kan tidak mungkin. Jangankan memperhatikan, pasti pakaian kita sudah bagus, kita sudah tata kata-kata kita, wajah kita, mungkin mimik wajah kita sudah harus diperlihatkan yang ceria, walaupun banyak permasalahan, tapi harus ceria kepada presiden. Sedang ngomong kepada presiden. Ini sedang mulaqu rabbihim, sedang bertemu dengan Allah kok. Bertemu dengan mencipta kita. Masa kita tidak fokus gitu? Ini yang pertama. Jadi belajarlah merasakan ya, bahwa pada saat kita sholat itu betul-betul kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perasaan ini kita harus urut terus, kita harus runut, kita harus Kita harus asuh terus-menerus. Asa-asuh gitu. Jadi terus-menerus kita bertajam. Ini ada pada batin kita. Ada pada hati kita ini. Nah, salah satu di antaranya ya hati kita memang harus banyak bersih-bersihin. Bersihin itu maksudnya apa? Ya, dosa-dosa kita kurangin lah. Dosa kepada Allah, termasuk dosa kepada sesama.
Karena di saat kita berdosa, itu ada kotoran yang jatuh kepada hati kita. Hanya hati kita ini, kalau kotoran ini tidak segera kita bersihin, kotoran ini kemudian merembes ya kepada seluruh hati itu. Dan pada akhirnya kalau sudah tidak dibersihkan lagi, hati ini menjadi apa? Khatamallahu qulubuhum. Allah menutup hatinya. Jadi terjadinya hati tertutup itu karena dosa-dosa yang dilakukan. Maka di sini diperlukan terus-menerus perlu apa? Pembersihan. Tazkiyah namanya dalam bahasa agama. Tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah, beruntunglah, sukseslah orang-orang yang senantiasa melakukan pembersihan. Pembersihan diantaranya minta istighfar, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada teman-teman yang pernah kita sakitin, ya. Pernah kita gibah, pernah kita sebarkan rumor yang tidak-tidak, pernah kita fitnah macam-macam. Ini kan bahagian dari kekotoran hati yang ada pada kita. Dan kalau itu ada susah untuk mulaku rabbihim ini, ya merasa bertemu dengan Allah itu susah terjadi kalau hati kita penuh dengan kotoran-kotoran ini. Maka itu yang pertama ya. Kalau kita mau khusyuk dalam sholat, maka latih hati kita untuk selalu bertemu dengan Allah. Rasakan pertemuan dengan Allah ketika kita sholat. Bukan formalitas yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Tapi rasakan bahwa, makanya apakah kita tidak bahagia ya kalau kita mau sholat itu? Ibaratnya mau ketemu, misalnya kita di kantor ya, dikasih kesempatan untuk ketemu bercakap-cakap dengan bos 5 kali sehari. Dari jam 9 bekerja sampai jam 5 kali ketemu, bos. Apa kabar bos? Ayo sini ngomong-ngomong lagi. Ya, mengeluarkan unek-unek lagi kepada bos gitu. Apakah kita tidak senang gitu? Ini kepada pencipta langit dan bumi ini. Yang menciptakan kita, yang mengendalikan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasakan kebersamaan Allah ketika itu mulaku itu pertemuan, ya mulaku rabbihim, pertemuan dengan Allah, pastilah kita khusyuk itu. Yang pertama yang disampaikan oleh Al-Quran di sini. Jadi kalau mau khusyuk, belajarlah merasakan pertemuan dengan Allah itu. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah itu. Artinya apa? Kita akan mati. Jadi kematian, ingatan kepada kematian ini mengantar kekhusyuan kita kepada di saat kita sholat. Maka belajarlah ingat kematian selalu. Kata Rasulullah SAW, akthiru min hadimil ladzat. Perbanyak mengingat min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat yang menghancurkan rasa enak-enak itu. Dunia kita enak, makanannya enak, prestise yang enak, kendaraan yang enak, rumah yang enak. Coba ingat kematian. Semua enak-enak ini seolah-olah dihancurkan semuanya. Dengan seperti itu, seolah-olah kecintaan kita kepada dunia itu dihancurkan, dan ketika kecintaan kepada dunia itu hancur, maka pada saat itu kecintaan kita kepada Allah akan tumbuh, menguat. Disitulah kemudian terjadi kekhusyuan dalam sholat kita. Makanya seringkali imam kita mengingatkan, sallu sholata muwaddi'. Sholatlah seolah-olah ini adalah sholat perpisahan. Bahwa setelah assalamualaikum orang akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Bayangkan kalau kita misalnya mau takbiratul ihram ini, tiba-tiba pas mau takbiratul ihram kita lihat ala malakul maut di hadapan kita. Dan malakul maut mengatakan, selesai sholat nanti saya akan mencabut ruh Anda. Kira-kira sholat kita ketika itu gimana ya bentuknya? Padahal tadinya baru kita mendapatkan pekerjaan yang paling bergengsi misalnya. Kalau di Amerika ini bisa puluhan juta per tahun gajinya. $1 juta bukan juta rupiah. Nah, itu CEO perusahaan-perusahaan itu luar biasa ya. Bonusnya saja setiap tahun berapa puluh juta gitu kan. Nah, tapi kalau dikatakan selesai salam kamu akan mati, kira-kira masih berarti nggak duit yang puluhan juta itu? Nggak ada lagi artinya. Yang akan kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita ingat adalah bagaimana kita bisa selamat dalam perjalanan yang baru ke depan itu. Surat kita, bagaimana kita akan selamat sehingga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, itulah kira-kira makna singkat dari ayat-ayat ini, 2 ayat ini ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat, kita ada pelajaran yang bisa kita pelajari dari 2 ayat ini. Tentunya yang lebih utama adalah kita belajar khusyuk dalam salat kita. Dan Rasulullah SAW, Al-Quran sendiri sudah mengajarkan bahwa
khusyuk di sini ada dua jalan. Pertama, belajar untuk merasakan pertemuan dengan Allah, dan yang kedua, belajar untuk selalu mengingat kematian, bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menolong kita untuk khusyuk dalam sholat kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri sampai di sini, tapi saya kasih kesempatan 15 menit. Kalau memang ada yang perlu untuk ditanyakan, ingin disampaikan, silahkan. Di-unmute saja. Silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau tidak ada, kita akhiri karena maaf, tidak bagus jaringannya di sini, Ustaz. ya, Prof. Lebih banyak yang kita lihat, lebih banyak yang mati daripada yang ini di Jakarta ini. Tak kenapa. Tidak seperti Makassar di rumah. Di sini terus jaringannya. Signalnya? Iya, signalnya tidak bagus. Oke. Ini, maaf. Ya. Sudah ada. Depan kembali ke Makassar lagi. Ya. Ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini karena mungkin Bapak Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Nama saya Magdalena. Ya. Saya mau tanya, itu tadi waktu bacaan sholat itu, bacaan apa itu, Ustadz? Itu di ayat keduanya itu, Pak Ustadz. Ya, Allah. Itu diulang yang annahum. Ya, itu kenapa diulang ya, Pak Ustadz ya? Oh, iya, jadi begini. Mana tadi saya masuk lagi ya. Jadi bukan diulang sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bisa tidak diulang juga. Hanya saya merasa supaya artinya lebih sinkron. Ya, itulah bagusnya kalau kita membaca Al-Quran dan paham. Karena bisa kita mulai dari mana yang kira-kira artinya lebih sesuai, atau kita berhenti dengan arti yang lebih sesuai. Tapi sebenarnya pun tidak sesuai dengan artinya pun bukan sesuatu ya. Yang penting tidak ada hukum tertentu yang harus kita langgar di situ. Karena ada pemberhentian, ada beberapa tanda tidak boleh berhenti atau tidak boleh disambung ya dalam bacaan tajwid Al-Quran. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita membaca Al-Quran dan sinkron maknanya begitu. Dimulai dari mana, berhenti di mana, kan begitu. Jadi misalnya di ayat yang kedua tadi, saya membaca begini. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kenapa saya ulangi dari annahum mulaqu rabbihim lalu saya sambung? Karena ada kata wa, dan. Ya, dan sesungguhnya mereka. Kalau ada dan kan seharusnya kita pahami sebelumnya apa? Bahwa sesungguhnya mereka bertemu dengan Tuhan mereka dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya. Ya. Maka kata dan ini saya merasa kok enak kalau sebelumnya disebut juga biar orang paham. Dan itu kok ada kata dan di situ, apa maksudnya? Oh, karena sebelumnya itu ada kata bertemu dengan Tuhannya dan kembali kepada Tuhannya. Itu karena maknanya sinkron. Maka saya mulai dari annahum mulaqu rabbihim lagi. Tapi kalau tidak pun bisa. Misalnya saya baca begini. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi saya mulai dari wa annahum ya. Tidak perlu saya ulangi annahum ya. Gitu, nggak apa-apa juga sebenarnya. Saya kira begitu Bu ya. Jadi itu yang ditanyakan barangkali. Iya Ustaz, terima kasih. Kalau seandainya misalnya saya baru masuk Islam Pak Ustaz. Jadi misalnya saya bacanya itu nggak begitu bagus seperti Pak Ustaz. Itu gimana Pak Ustaz? Kayaknya saya masih nggak apa-apa Bu. Jadi begini Bu ya. Pertama alhamdulillah ya, syukur sekali alhamdulillah bahwa Ibu sudah mendapatkan kenikmatan yang paling dahsyat dalam hidup ini. Ya, kita yang hidup di tengah-tengah non-muslim ini merasakan betul betapa indahnya Islam itu. Dan mudah-mudahan Ibu dijaga,
ibu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang luar biasa, diberikan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama ibu niatkan saja dulu. Diniatkan bahwa ibu ingin belajar membaca Al-Qur'an